Mau jadi orang Indonesia. Kamu jadi orang Indonesia? Anak kecil. Smoking areanya juga terpisahnya nggak jauh-jauh banget, masih bisa ngelihat ke venue-nya gitu. Orang buang-buang puntung rokok di jalan di satu tempat aja, senang dibersihin. Orang yang nggak merokok, affected, it's not nice. Dari gue yang sebenarnya sendirinya juga smoking, sebenarnya enak-enak aja sih. Aku baru tahu rupanya dekat Bajai. Jakarta ni dia ada kawasan yang number plate kereta dia tengok ganjil kau genap. Oh, Dia- angka ganjil dengan angka genap. Jalannya tuh ada ganjil dan juga genap. Kenapa ya guys ya? Kenapa ya? Gambaran realitanya tuh seperti apa apabila saatnya kita berkunjung ke Indonesia. Apabila orang Malaysia ini mengatakan tadi, aku ingin jadi orang Indonesia. Wah, seperti begitu ya. Sekali. Menurut lo festival yang nyaman tuh kayak gimana sih? Ya seperti ini, family friendly. Joyland Wow. ini adalah sebahagian daripada itu juga. Venue-nya besar, yang nggak terlalu crowded, pokoknya family friendly banget. Ya, seperti Joyland. Aku pertama kali datang ke Joyland. Bentar guys, ini adalah orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia ya guys. Amat fasih sekali ya bicara dalam bahasa Indonesia ketika mereka berkunjung dan berwisata ke Indonesia. Luar biasa sekali. Ini adalah orang Malaysia guys. Kayaknya Joyland udah nyaman banget Wow. sih. Kemarin kan Day 1 itu hujan ya dan banjir kubangan, terus Day 2-nya udah langsung dibuat trek biar nggak kena kubangan lagi. So far pengumumannya jelas, rulesnya juga jelas. Udah pasti toiletnya bersih. Kayak Wow. misalkan di Joyland ini areanya nggak cuma buat orang berdiri, tapi ada orang untuk bersantai-santai duduk juga. Mungkin kalau ditambahin beanbag juga lebih enak. Pendapat kakak tentang smoking area yang dipisah dalam festival itu seperti apa? Sangat baik ya, karena kan di festival kan ada yang ngerokok dan nggak ngerokok, apalagi kalau bawa anak kecil kan lebih baik dipisah sih. Karena asapnya perih banget di mata, apalagi kalau di tempat yang crowded banget. Lebih Wow. terjaga, lebih terkawal lah menurut aku. Sebab festival ni family friendly, jadi khusus area untuk smoking tu lebih baik lah. Itu Ya, bagus benar. banget ya, karena kan di sini juga Wah. banyak yang bawa anak. Dengan smoking area yang terpisah itu jadi safe banget buat anak-anak kecil. Smoking areanya juga terpisahnya nggak jauh-jauh banget, masih bisa ngelihat ke venue-nya gitu. Orang buang-buang puntung rokok di jalan di satu tempat aja, senang dibersihin. Orang yang nggak merokok, affected, it's not nice. Dari gue yang sebenarnya sendirinya juga smoking, sebenarnya enak-enak aja sih, karena kan ya kita harus respect dong sama penonton yang lain juga. Surprise ulang tahun Uang Bunga Willy Salim, Malaysia Wah. Indonesia bersahabat. Malaysia Indonesia bersahabat. Aku on the way ya. Dah lama aku nggak ke Indonesia, jadi aku Wah. datang ni untuk Willy Salim. Bismillah. Ini guys adalah influencer dari Malaysia ya guys ya. Beliau ini juga selalu apa ini sering kali ke Indonesia. Sering kali ke Indonesia ya. Ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Willy Salim. Selamat tahun Willy Salim. Malaysia, Iya. Jakarta, Indonesia 2 jam. Bismillah. Terima kasih. Akak tahu tak ini punya siapa? Mana tahu? Oh, ada bagi tahu. Iya, Willy punya Salim. Kata-kata untuk Willy Salim, kata-kata dulu. Selamat ulang tahun Willy Salim, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Iya. Tulis ucapan dulu. Selamat ulang tahun. Sekarang nih kita terus menuju ke lokasi ulang tahunnya Kak Willy Salim. Kita dah sampai. Wow. Kita nak masuk dalam dulu. Pak nih, happy birthday Willy Salim. Daripada Wah. Malaysia nih, lepas ni kita terus pulang Malaysia. Terus pulang ke Malaysia. Luar Udah mau biasa. start nih, udah mau start birthday-nya. Gambar dulu. Selamat ulang tahun Willy Salim. Teman-teman yang udah nyanyiin, kalian semua benar-benar spesial di hati gue. Happy birthday Willy Salim. Ini anak muda luar biasa. I love you Malaysia. Selamat ulang tahun buat Willy Salim, panjang umur sehat selalu. Jangan sedih kalau ada yang menghujat, karena hidup itu pasti dihujat. Tapi terus berkarya supaya nanti konten-kontenmu bisa menginspirasi banyak orang secara konsisten. Apa kabar? Happy birthday bro. Willy Salim dan juga Aisyah. Pulang Malaysia, pulang. Pulang. Tidak salah untuk silaturahim. Kepada Willy Iya. Salim, happy birthday to you. Aku pulang ke Malaysia dulu ya. Lepas ni aku nak habiskan RM50,000 ataupun 200 juta untuk followerku. Challenge apa yang aku harus buat. Okey? Komen dulu, jangan lupa follow insya-Allah. Assalamualaikum. Pulang. Guys, jadi gue terharu Afgan. banget tadi gue ketemu sama fans gue dari Malaysia. Ada Oke. bapaknya datang nyamperin gue, terus dia ngasih lihat tiket Evolution Jakarta kemarin. Terus dia cerita
anaknya minta kalau misalnya nilainya bagus semua. Kalau dia dapat straight A's, dia cuma pengen dibawa nonton konser Afgan. So you get all straight A's for your school exams, and then you because I have to promise what you want. I think he's want the iPhone or laptop. And he said only bring me to Afghan. I said wait. Wih, Bapaknya bilang dia juga jadinya nabung untuk nerbangin keluarganya semua ke sini dari Malaysia. Kira yang bisa dibeliin tiket masuk ke konser cuman anaknya sama ibunya. So the rest of the family kayak bapaknya, neneknya nunggu di luar tenis indoor Senayan selama 2,5 jam buat nemenin anaknya. wah. Nonton konser aku. you waited outside. I waited outside 2 hours. We just I don't go with my wife. I'm with my other son waiting outside sekitar Senayan leh. Oh my god. Terharu. One of the best day of my life. Oh, thank you so much. Oh my god, this story made my day. Thank you. Thank you, so nice to meet you. Bye. Assalamualaikum Pakcik Willy. Waalaikumsalam, Pakcik Willy. Kalian dari mana? Tetangga. Dari Malaysia? Iya, dari Malaysia. Iya bang. Oh, Rendang mak tuk kampung dari Malaysia. Bismillah dulu. Bagi ratingnya berapa? Ratingnya 9. 9. Mana lagi satu dulu? Satunya Indonesia. Wah. Ini ayah. Iya Mika ayah. Mika mau tengok hadiah-hadiah itu. Mau apa emang? Mau iPhone? Nanti kamu Mau punya iPhone. waktu 30 detik ambil apapun. 30 aja. Wih. Iya. Wih, Ayah, iPhone. Oh, comel banget. Ini juga hadiah. Hadiah juga. Wow. Seronoknya. Seronoknya. Terima kasih ya Allah. Comel. iPhone dapat. iPhone ini Mika mau bagi ke follower aja. Ini untuk khas untuk sesiapa. Follow TikTok Willy. Nah, selanjutnya dapat satu permintaan. Mau jadi orang Indonesia. Kamu jadi orang Indonesia? Tunggu sini. Yang lebih masuk Macam mana akal nak ya buat benar. Jakarta trip korang the best trip ever? Aku Benar. dah pergi Jakarta lebih daripada 5 kali dalam masa setahun dan aku boleh pinpoint the exact time. Okey. Maupun korang nak enjoy city, music, makanan, clubbing, nature. Jadi tengok video ni sampai habis dan save untuk panduan korang. Waktu Okey. yang paling best untuk korang pergi Jakarta adalah bulan Ogos, September dan Oktober. Kenapa? Dengar. Yang pertama, pada bulan Ogos, September dan Oktober, di sinilah paling banyak ada music festival yang besar-besar di Jakarta. Contohnya, Pesta Pora, We The Fest, The Sound Project. Second of all, and this is my personal favourite, Halloween Festival dekat Jakarta. Anjuran Pandora Box ID. Untuk menggambarkan bestnya Halloween Festival ni, personally, I think it made Night of Fright atau NOF dekat Malaysia looks like a child's play. Dorang literally tukar the whole abandoned hotel into haunted house. Korang bayangkan je lah, the whole abandoned hotel probably ada dalam 10 ke 12 tingkat untuk korang explore dan experience a very Pengalaman. immersive horror experience just like in the movie. Second of all, the second dah. Third of all, korang kena pergi pameran di Jakarta. So every pameran orang, usually they will put a thought where people akan datang and take a picture for the gram. So make sure korang cari pameran-pameran yang estetik dan pergi ambil sebanyak gambar yang korang nak. Next, kalau pergi Jakarta, tak sahlah kalau tak pergi Dugem. Dugem in Indonesian means clubbing. Alright? Dugem. Ni untuk orang yang into that saja. Yang tak into that, instead of berdugem, instead of clubbing, korang boleh pergi live music. Yang halal punya. Jadinya korang boleh pergi kat
korang boleh pergi juga mantau live music dekat area Kemang, area Tamrin dan area Blok M. Last but not least, ialah a day trip or a night trip to Bandung. Seperti mana korang tahu, dekat Jakarta sekarang dah ada kereta api cepat Whoosh. Dia sort of like bullet train but not as fast, but still fast, 350 km per jam. Korang boleh pergi daripada Jakarta ke Bandung dalam masa 30 minit sahaja. Di Bandung macam-macam lagi benda korang buat. Personally, I would just go to Bandung and glamping dekat Bandung. Antara stay yang paling popular, yang paling estetik korang boleh stay kat Bandung is Bobo Cabin Cikole, Bandung. Okay, di situ korang boleh feeling-feeling stay dekat cabin dalam dengan hutan yang sejuk Bandung itu. So, kalau korang rasa video ni memberi info yang best, dan korang nak lagi info-info yang lebih terperinci, sila like, komen dan save dan follow untuk any other story time. Hampa kalau pergi Jakarta, hampa jangan lupa naik bas hop on hop off dia. Sempoi weh. Siap ada tempat berdiri lagi. Yang lagi syok pasal free. Lama juga aku tunggu bas ni. Dia kata kalau nak naik bas yang terbuka kat atas tu 20-30 minit. Aku tunggu. Orang Indonesia ni peramah tau. Dia tanya lelaki aku orang mana. Lelaki aku kata orang Malaysia. Lepas tu dia persembangan kita, dia persambut kita dengan elok. Sopan santun orang mereka ni. Hampa naik ke atas ni, dia ada tempat yang berekon. Tapi yang paling best sekali, hampa keluar ke sini, dia ada macam stage tau, boleh berdiri kat situ. Feeling dia lain tau, best. Tak sama macam kalau hampa duduk. Hampa kalau nak pusing Jakarta, hampa naik bas ni je, dia bawa hampa pusing. Tengok Monas, macam-macam lagi lah. Aku baru tahu rupanya dekat Jakarta ni, dia ada kawasan yang number plate kereta dia tengok ganjil ke genap. Dia Angka ganjil dengan angka genap, jalannya tu ada ganjil dan juga genap. Kenapa ya guys ya? Kenapa ya? Ada ganjil, ada genap. Tulis di ruangan kolom komentar guys. Ada hari-hari dia kawasan-kawasan tertentu yang number plate kereta ganjil saja boleh masuk. Ada hari-hari tertentu number plate kereta genap je boleh masuk. Lepas pusing-pusing Jakarta naik bas tu, aku naik bajai. Bajai ni macam tuk-tuk, tapi tuk-tuk Indonesia. Dekat Jakarta ni dia sesok tau. Jadinya sesuai kalau hampa naik motor ataupun naik bajai ni. Aku nak ambil motor tak boleh, kami 2 orang. Jadi aku ambil bajai ni. Lepas tu dia lagi murah dan dia pandai menyelip. Jangan risau, bajai ni kukuh. Aku mula-mula takut kot laki aku naik, takut terjungkit belah sana, mampu. Tapi okey je, jangan risau. Ni aku daripada Monas ke Tamarin Square RM20,000 je. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai orang Malaysia yang berkunjung ataupun berwisata ke Indonesia. Guys, sangat menarik apabila kita melihat Indonesia dan Malaysia bersahabat ya, menjadi tetangga yang baik ya, bersilaturahmi di antara sesama kita seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, yaitu influencer dari Malaysia Aisara Khalid bertemu dengan influencer dari Indonesia. Mereka saling bersilaturahmi dan saling sokong menyokong, dokong mendokong. Salah satu tanda persahabatan di antara Indonesia dan juga Malaysia. Apabila orang Malaysia memberikan tips bagaimana menjadikan ya travel ataupun wisata anda apabila kita melihat ya dan juga berkunjung ke Indonesia guys. Itu adalah sebagai salah satu hal yang sangat menarik untuk kita sama-sama lihat. Rencana kita ke Indonesia itu pastikan ia lebih sesuai. Pokoknya janganlah kita rasa bila kita pergi ke sana tanpa ada apa-apa tujuan. Namun apa yang saya dapat lihat penjelasan beliau ini, orang Malaysia ini memberikan penerangan bahawa selagi mana kita melihat ya ataupun kita merancang dengan cara yang tepat dan sebagainya, pasti kita aman dan sentiasa melihat suasana itu sentiasa baik di pandangan mata. Apa yang paling penting di sini adalah apabila kita berkunjung ke sesuatu negara orang, terutamanya di Indonesia, pastilah kita perlu belajar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana kita punya cara wisatanya, cara travel ke tempat orang lain, agar kita rasa sangat terkesan dan betah. Apabila kita balik ke Malaysia, pasti kita akan merasai pengalaman dan juga kenangan-kenangan yang bisa untuk kita ceritakan kepada teman-teman kita dari Malaysia, agar teman-teman kita terutamanya dari Malaysia lebih faham dan tahu bahawa Indonesia itu seperti apa, gambaran realitanya itu seperti apa apabila saatnya kita berkunjung ke Indonesia. Apabila orang Malaysia ini mengatakan tadi, aku ingin jadi orang Indonesia, wah seperti begitu ya. Sekali orang Malaysia ini sangat terkesan ketika sampai ke Indonesia, ketemu dengan orang ramah-ramah, orang bilang yang sentiasa mengucapkan selamat datang, welcome lah, seperti begitu guys ya. Jadi itu adalah hal-hal yang baik untuk sama-sama kita melanjutkan persahabatan di antara Indonesia dan juga Malaysia. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Ini
adalah orang Malaysia yang berkunjung ataupun berwisata ke Indonesia dan memberikan vibes yang sangat-sangat positif dan juga memberikan tips agar kita tidak merasa mendapatkan kesulitan. Namun apa yang kita dapat lihat, apabila kita merancang dengan rencana yang betul, pasti kita akan merasa betah dan sangat enjoy ketika berwisata ke Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya guys. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.